Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini, memenuhi hati kami. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Persiapkan diri kami Tuhan. Buka hati kami. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan mengalirlah, mengalirlah, mengalir. Buka hatimu, buka suaramu untuk Tuhan. Terimalah Dia pada pagi hari ini. Terimalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami adalah tanah kering yang membutuhkan air kehidupan-Mu Tuhan. Sirami kami dengan firman-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu. Amin. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Dengan segenap hati kita mengalirlah, mengalirlah di tempat ini Tuhan. Mengalirlah di hati kami Tuhan. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalir, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan, mengalir, mengalirlah. Katakan di hatiku. Amin. Di hatiku mengalir, mengalirlah, oh Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku.
Bapa. Bapa kami dalam surga, ini saatnya Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa-Mu dalam setiap hati kami, agar kami boleh dapat mempermuliakan Engkau dengan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan diri kami sendiri. Kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tetapi ketika Roh Kudus tercurah di dalam setiap hati kami, ketika Roh Kudus menguasai hati kami, maka kami mampu mempermuliakan dan meninggikan Engkau. Jamah setiap pribadi kami, Bapa. Kami berdoa, ketika ada roh-roh di luar karya Roh Kudus yang akan mengganggu ibadah kami bersepakat untuk mengikat dan menolak kuasa itu di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, dan kami ingin Bapa duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami ingin menjadi anak-anak Allah yang setia menjadi saksi Kristus. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, agar setiap kebenaran yang disampaikan menguatkan, meneguhkan, mengoreksi, menegur, membimbing, menerangi, menolong kami, dan Kau teguhkan kebenaran itu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya, biarlah Engkau sendiri yang beracara. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Shalom. Sekali lagi saya akan menyambut shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa perjalanan gereja kita sudah berjalan dengan usia yang cukup luar biasa, yaitu usia 60 tahun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja kita berusia 60 tahun. Ini bukan usia yang muda, ini adalah usia yang sudah matang, usia yang dengan berbagai pengalaman yang luar biasa. Dan oleh karenanya, maka di saat ulang tahun yang ke-60 ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun, dan biarlah apa yang dimulai oleh Allah di gereja ini akan diteruskan oleh Tuhan sampai kepada kesudahannya. Amin. Dan kita sekalian yang menjadi anggota jemaat dan yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini, dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, mari kita mengisi pelayanan kita di dalam perjalanan waktu gereja kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu berkenaan dengan Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 11 dengan tema tetap setia menjadi saksi Kristus. Ya, tetap setia menjadi saksi Kristus. Saya akan mengajak Bapak itu untuk membuka ayat Alkitab kita dan akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, silahkan untuk membuka Alkitab kita dari Kitab Wahyu pasal yang kedua. Ya, Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Di layar kaca saudara sudah ada ayatnya dan kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Di mana saat dia menulis, yaitu di Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah sebuah pulau kecil, ya, sebagai tempat pengasingan di mana Rasul Yohanes diasingkan di sana oleh pemerintahan Romawi. Karena apa? Karena Rasul Yohanes memberitakan kebenaran firman Allah. Karena Yohanes menjadi pengikut Kristus, sehingga terjadi penganiayaan, terjadi tantangan hidupnya, sehingga dia dibuang ke pulau itu. Di saat berada di pulau itu, Allah berfirman kepada dia, dia mendapat sebuah penglihatan dari surga, dan malaikat menerjemahkan penglihatan itu, lalu ditulisnyalah kitab Wahyu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tantangan terbesar yang dihadapi umat Kristen di Smyrna adalah oleh karena imannya. Smyrna merupakan suatu kota, ya, di sebuah provinsi Asia Kecil, ya. Kota terbesar waktu itu, zaman itu adalah Efesus. Setelah itu baru kota kedua adalah Smyrna. Sampai saat ini, ya, gereja-gereja di Asia Kecil, khususnya Smyrna itu ada di daerah Turki, ya, di negara Turki sana. Ya, di negara Turki sana. Tapi gereja, gedung gerejanya tentunya sudah tidak ada. Dan waktu itu jemaat penduduk Efesus sekitar 300-an ribu orang, kemudian di Smyrna sekitar 250 ribu orang. Nah, dengan perkembangan waktu, kota Smyrna merupakan suatu yang sangat elok, merupakan suatu kota yang sangat indah, merupakan suatu kota yang menjadi kekaguman waktu itu, di mana ada bukitnya yang begitu indah, ada kotanya yang begitu indah, dan ada pantainya yang begitu indah. Sehingga ketika orang itu ke Smyrna, orang mengatakan bahwa ini merupakan suatu kota yang terbaik saat itu di Asia Kecil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana juga merupakan suatu kota perdagangan, suatu kota pelabuhan yang teluknya menyempit, sehingga ketika ada musuh tinggal pasang pengamanan di luar dengan senjata-senjata itu bisa menghalau musuh. Dan kota Smyrna terkenal dengan mur. Ya, mur. Dari getah yang sebenarnya pahit sekali. Dan itu dipakai untuk bahan minyak wangi. Dan saudara, kita akan menyelidiki, kita akan mengamati, kita akan mencermati, ya, surat yang ditujukan kepada malaikat jemaat Smyrna, yaitu kepada pelayan-pelayan Tuhan ataupun kepada gembala jemaat di sana. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia sebagai pengikut Kristus, sekalipun dalam penderitaan yang berat, mereka tetap pegang teguh imannya dalam mengiring Yesus. Ya, ini dalam mengiring Yesus. Tantangan terbesar yang mereka hadapi ialah kewajiban untuk menyembah kaisar. Ya, kewajiban untuk menyembah kaisar, di mana kaisar waktu itu adalah dipimpin oleh Kaisar Domitianus. Ya, dipimpin oleh kaisar tersebut, dan kaisar harus disembah, bahkan diakui sebagai Tuhan. Saudara, dengan tantangan itu, maka jemaat Kristen di sana, yang notabene adalah kelompok kecil, mengalami tantangan yang luar biasa. Jadi pemerintahan kaisar yang waktu itu berkuasa, ya, dia harus disembah. Ya, semua rakyat disuruh membakar dupa, kemudian bersujud, kemudian mengucapkan, yang mulia kaisar, engkau adalah Tuhan. Dan jemaat Kristen Smyrna adalah jemaat yang tidak mau kompromi di dalam menyembah manusia dan mengakuinya sebagai Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau tahu latar belakang di sana itu banyak kuil-kuil didirikan, banyak sekali. Jadi setelah orang menyembah kaisar melalui pembakaran dupa, kemudian setelah itu mereka menyebutkan nama Tuhan, habis itu bebas. Mereka mau ke kuil siapa, ke kuil siapa untuk memberikan penyembahan mereka, tidak apa-apa. Tetapi yang paling utama sebagai pemerintahan dia, ya ini secara politis, mereka harus menyembahnya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, orang-orang Kristen di sana, jemaat Smyrna di sana tidak mau menyembah. Tidak mau mengakui
Kaisar sebagai Tuhan, yang dia akui sebagai Tuhan adalah satu-satunya yang menyelamatkan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Maka dia tidak mau berpaling di dalam penyembahannya kepada Yesus untuk menyembah kepada Kaisar. Dia tidak mau. Apa dampak daripada penolakan itu? Mereka akan dianiaya. Mereka akan diasingkan. Mereka akan ditekan. Mereka akan dibuang. Bahkan mereka akan dipenjarakan. Sampai berujung kematian. Bisa terjadi. Oleh karena itu, ketika ayat-ayat itu nanti kita akan bahas satu persatu, akan menjelaskan latar belakang, akan menjelaskan keberadaan jemaat itu sampai Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan engkau akan dipenjarakan, di antara engkau akan dipenjarakan. Dibawa oleh kuasa setan, akan dibawa kepada dalam sebuah penjara. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Mari kita melihat, mari kita mengamati apa yang menjadi rahasia jemaat Smyrna tetap setia menjadi saksi Yesus. Ini pertanyaan. Ya. Apa rahasianya ketika tantangan demi tantangan luar biasa? Bapak Ibu, sebelum Kaisar memerintah, Domitianus ini memerintah, sebelumnya ada beberapa kaisar, termasuk Kaisar Nero. Ya. Saat Kaisar Nero, ya toh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu terjadi lebih ganas lagi pemerintahannya. Banyak orang yang dibunuh, banyak orang yang dihabisi nyawanya, tidak hanya dipenjara dan dianiaya, lebih mengerikan. Tetapi ini penderitaan demi penderitaan yang mereka alami luar biasa. Nah, oleh karena itu yang menjadi rahasia apa? Saya menemukan 3 poin. Bapak Ibu, para guru-guru sekolah minggu Amanat Agung, perhatikan khotbah pendeta hari ini. Ya, karena saudara akan membahasnya dan akan menguraikannya dan akan memperluaskan mengenai khotbah pendeta ini. Dan ketika saudara ingin memiliki PowerPoint-nya, saudara bisa menghubungi bagian multimedia. Karena pengajarannya ini melalui multimedia, saya sudah serahkan semuanya. Dan jemaat Smyrna, bagaimana dia tetap setia menjadi saksi Yesus. Yang pertama, jemaat Smyrna percaya kepada Tuhan yang hidup, ayat yang ke-8. Perhatikanlah ayat yang ke-8, ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa ini? Ya, siapa ini? Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Artinya, sebelum segala sesuatu ada, ini sudah ada. Dan segala sesuatu sudah habis, ini masih tetap ada. Artinya, firman ini siapa? Yang menyebut dirinya firman ini siapa? Yang sebelum segala sesuatu ada, sudah ada. Dan sesudah segala sesuatu habis, tetap ada. Artinya dia ada dalam kekekalan hingga kekekalan. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasul Yohanes yang diterjemahkan, yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui malaikat, dia menyatakan di sini bahwa yang telah mati dan hidup kembali. Yang telah mati dan hidup kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalimat tersebut menunjuk yaitu kepada pribadi Tuhan Yesus. Yang awal dan yang akhir itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Mari kita melihat, saya ingin membacakan Yohanes 8:58. Ini akan menolong saudara untuk memahami siapa itu. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58, firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes 8 ayat 58. Bunyinya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara tahu makna ini? Sebelum Abraham jadi diciptakan dan terlahir di muka bumi, Yesus telah ada. Artinya apa? Bahwa ini merujuk, Yesus adalah Allah yang kekal, yaitu sebelum terjadi penciptaan ini, dia telah ada. Artinya dia ada sejak kekal dan dia ada hingga kekal. Yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Yang telah mati artinya dia telah dikuburkan sebagai pribadi yang menebus dosa manusia, disalibkan di atas kayu salib. Lalu Alkitab menyebut di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 berkata, yang hidup kembali. Artinya bahwa jemaat di Smyrna, dia kuat dan tetap setia menjadi saksi Kristus karena dia percaya kepada Tuhan yang hidup.
bukan Tuhan yang mati. Mereka percaya bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang hidup. Mereka tahu, percaya kepada Tuhan yang menjamin kehidupan di masa depan. Itulah sebabnya ayat yang ke-10 berkata apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi jemaat di Smyrna, dia percaya kepada Tuhan yang hidup dan kepada Tuhan yang memberikan jaminan masa depan. Yang menjamin kehidupan umat-umat Tuhan. Oleh karenanya maka mereka tahu bahwa dia percaya kepada Tuhan yang hidup. Jadi inilah iman mereka yang tetap bertahan dalam penderitaan. Inilah iman mereka yang tetap bertahan dalam penganiayaan. Inilah iman mereka yang tetap bertahan di dalam mempercayai kepada Tuhannya, yaitu Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang memberikan jaminan masa depan, yaitu mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang hidup, yang bisa memberikan kekuatan jemaat di Smyrna. Tantangannya luar biasa, penderitaannya luar biasa. Mereka ditekan secara ekonomi, mereka ditekan secara politis, dan lain sebagainya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat dan luar biasa melalui mereka. Sehingga mereka tetap percaya kepada Yesus yang hidup itu, Yesus yang menjamin masa depannya, dan dia tetap setia menjadi saksi. Itu yang pertama rahasianya. Rahasia yang kedua, kenapa mereka tetap setia sampai akhir menjadi saksi Kristus? Kenapa mereka tetap setia menjadi saksi Kristus? Apa rahasianya? Yang kedua adalah jemaat Smyrna dihibur dan dipuji oleh Tuhan. Ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, dan engkau kaya. Kalimat ini mengingatkan bahwa Yesus berada di pihak mereka yang menderita. Yesus menghibur. Aku tahu kesusahanmu. Tuhan, aku mengalami penderitaan seperti ini. Banyak orang-orang yang dipenjara. Banyak teman-temanku seiman dianiaya. Banyak teman-temanku seiman ditekan ekonominya sehingga kami kekurangan makanan Tuhan. Oleh karena penderitaan kami di Smyrna ini. Tapi Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Karena mereka dijadikan miskin. Oleh karena mereka beriman pada Yesus. Tetapi Yesus berkata, namun engkau kaya. Wow, luar biasa. Saya mengamati bahwa jemaat-jemaat lain ada yang dikritik Tuhan. Jemaat-jemaat lain ada yang dimarahi oleh Tuhan. Tetapi jemaat Smyrna ini tidak mendapat kritikan dari Tuhan. Jemaat Efesus dikritik. Karena apa? Mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Dan jemaat-jemaat yang lain. Tetapi jemaat di Smyrna ini tidak ada kritikan dari Tuhan. Tuhan bangga melihat iman mereka yang begitu teguh dalam penderitaan. Tuhan bangga melihat kesetiaan mereka. Maka dari itu mereka dihibur oleh Tuhan dengan kalimat, aku tahu kesusahanmu. Tuhan kok enggak berhenti-berhenti ya penderitaanku seperti ini. Aku menangis setiap hari, aku enggak kuat, aku enggak tahan Tuhan. Aku tahu kesusahanmu nak. Aku tahu penderitaanmu nak. Jadi Yesus tidak hanya sekedar ngomong, tetapi Yesus mengalami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus mengalami penderitaan saat dia hidup di dalam dunia ini, waktu itu. Nah oleh karenanya maka dia menguatkan, maka dia menghibur, maka dia memberikan pujian bahwa mereka kaya. Tentunya bukan kaya secara ekonomi, namun tentunya kaya secara rohani. Ya, kekayaan secara rohani. Kelebihan jemaat Smyrna dibanding jemaat-jemaat yang lain adalah mereka kaya secara rohani. Mereka memiliki iman yang sangat cukup untuk mereka dapat menghidupi penderitaan itu. Mereka punya iman yang cukup untuk mereka dapat menghidupi kesusahan itu. Mereka punya iman yang cukup untuk mereka menghidupi penderitaan demi penderitaan yang terus bertubi-tubi menumpuk dirinya. Mengapa? Karena kekuatan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Allah melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya imannya dahsyat banget. Kita perlu meneladani jemaat Smyrna untuk tetap mempercayai Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan kita tidak membiarkan kita begitu saja saat kita mengalami penderitaan, tetapi Tuhan menghibur kita. Tuhan memuji kita. Nah, apakah pujian itu layak diberikan kepada kita?
engkau kaya. Engkau kaya secara rohani. Betulkah itu? Mereka kaya secara rohani. Mereka memiliki iman yang sangat cukup. Tuhan tahu penderitaan umatnya, artinya Tuhan peduli sekali dengan jemaat Smyrna yang mengalami penderitaan. Begitu juga Tuhan peduli terhadap penderitaan kita. Sebagai anak-anak yang dikasihinya, Tuhan peduli terhadap penderitaan kita. Tuhan tahu persis dengan penderitaan itu. Tuhan mau memahami, Tuhan sangat memahami, Tuhan sangat mengerti bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna, Tuhan sangat tahu. Agar mereka tidak patah semangat, agar mereka tidak putus asa di tengah jalan, maka Tuhan menghibur mereka. Tuhan memuji mereka. Saudara, dipuji manusia itu baik, tetapi tidak lebih baik dipuji Tuhan Yesus. Karena bisa terjadi pujian manusia itu menjerumuskan kita. Pujian manusia itu bisa membuat orang bisa jatuh. Tetapi ketika Allah yang memuji, maka sukacita ilahi itu dahsyat dan kita alami secara luar biasa. Dan ketika Allah memuji jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu, namun engkau kaya, wow luar biasa. Ketika Tuhan berkata engkau kaya luar biasa. Tetapi ketika jemaat di Efesus, engkau harus bertobat karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Sudah dikatakan mereka baik, ujung-ujungnya ditembak sama Tuhan bahwa engkau harus bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus tahu penderitaan jemaat Smyrna, mari kita renungkan pertanyaan ini. Mungkin saudara bertanya, kalau Tuhan Yesus tahu penderitaan jemaat Smyrna, mengapa Tuhan tidak memberikan jalan keluar? Mengapa Tuhan tidak membebaskan mereka? Mengapa Tuhan tidak menolong mereka saat itu? Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin menguji sejauh mana kesetiaan mereka ini. Tuhan sangat paham untuk memperlengkapi anak-anaknya dengan kasih karunia, agar anak-anaknya mampu bertahan di dalam penderitaan. Tuhan tahu itu. Tuhan memberikan stok, Tuhan memberikan pasokan kasih karunia cukup untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Tetapi secara kedagingan kadang-kadang kita akan bertanya, Tuhan mengapa? Mengapa penderitaan ini tidak pernah berlalu? Mengapa penderitaan ini terus ada dari saat ke saat, dari waktu ke waktu? Tuhan ingin melatih iman kita. Dari tahapan pertama, dari level 1 ke level 2, dari tangga 1 ke tangga 2, dan tangga-tangga di atasnya. Itu akan diperhadapkan kita. Ketika kita sudah lolos di dalam iman yang pertama, Tuhan akan kasih perjalanan hidup yang perlu perjuangan dengan iman itu, agar kita bisa melompati ke tangga berikutnya dan kita akan mengalami kelulusan ujian. Tetapi kedagingan ini kadang-kadang tidak sanggup. Lutut bertelut, air mata bercucuran, berkata, Tuhan aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tetapi Tuhan katakan, engkau kaya, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Yesus tahu apa yang Yesus lakukan. Yesus sanggup. Pasokan-pasokan kasih karunia yang diberikan kepada mereka memampukan mereka untuk menghidupi penderitaan itu, memampukan mereka untuk hidup di dalam kesusahan tersebut. Dan jangan salah memahami kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara dan saya hebat, tapi justru dalam kelemahan itulah Allah tetap menghibur dan Allah tetap menguatkan. Jemaat Smyrna juga ditentang oleh yang mengatakan dirinya jemaat orang-orang Yahudi, yang sebenarnya mereka jemaat iblis. Siapa mereka? Jadi ceritanya ada orang-orang Yahudi ya, yang kompromi dengan pemerintah dan dikasih tahu, dikasih kesempatan untuk menjadi mempercayai Tuhan satu-satunya. Nah, mereka ini dianggap sebagai jemaah iblis, mengaku dirinya orang Yahudi asli. Tetapi sebenarnya dia tidak mempercayai Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya Tuhan berkata sebenarnya tidak seperti itu.
Dia mengaku dirinya orang Yahudi keturunan Abraham, tetapi sebenarnya dia jemaat iblis. Mengapa? Karena mereka memfitnah. Siapa yang difitnah? Jemaat Smyrna. Difitnah tentang apa? Difitnah antara lain bahwa orang Kristen Smyrna, pengikut Kristus itu adalah kanibal. Saudara tahu kanibal? Kanibal itu makan daging sesamanya. Itu kanibal. Dari mana mereka menuduh? Nah, saat orang percaya Yesus mengadakan perjamuan Tuhan, lalu Yesus juga berkata, saudaraku, di dalam Matius 26 ayat 26-28, saya akan membacakan. Ini kemungkinan yang dijadikan ejekan mereka. Matius 26. Ya. Matius 26. Ya. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ya, 26 sampai 28. Nah ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya keturunan Yahudi asli, keturunan Abraham, dia mengejek, menghina, memfitnah. Orang Kristen itu kanibal, makan daging manusia dan minum darah manusia. Mungkin mengacu kepada saat Yesus makan roti. Dan saat para murid diingatkan untuk memakan perjamuan itu, melakukan perjamuan itu untuk mengingat. Padahal ini merupakan suatu gambaran. Ini merupakan suatu untuk mengingat, bukan sebenarnya memakan daging dan meminum darah. Ini lambang. Ya. Roti melambangkan daging tubuh Tuhan Yesus, dan anggur melambangkan darah Tuhan Yesus. Tetapi pemfitnah, ya jadi namanya iblis, itu adalah iblis yang suka menfitnah. Cari cara-cara setan inilah yang suka berfitnah, memfitnah dan berdusta. Orang Kristen dituduh, orang Kristen difitnah. Inilah. Maka Yesus berkata, yang sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya mereka itu bukan orang Yahudi asli, tapi mereka adalah jemaah iblis, ditelahkan begitu. Karena mereka suka memfitnah. Nah, tantangan dan penderitaan mereka luar biasa, saudara. Tuhan terus memberikan kekuatan sehingga mereka mampu menghidupi penderitaan dengan tidak meninggalkan imannya. Ini yang dihadapi oleh mereka. Tantangannya luar biasa, ya. Dari pemerintahan Romawi, dari kaisarnya, dari masyarakatnya, dari orang-orang Yahudi juga, kelompok Yahudi yang berada di sana saat itu. Bayangkan begitu penuh dengan penderitaan orang-orang Kristen, kelompok kecil di Smyrna ini. Tapi Tuhan memuji mereka. Tuhan luar biasa menghibur mereka. Karena mereka setia menjadi pengikut Kristus. Nanti terakhir akan saya kasih tahu. Seorang yang setia sampai mati. Sampai matinya mengenaskan di Smyrna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dan kelompok-kelompok kita, Sekolah Minggu Amanat Agung. Saat kita menghadapi tantangan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia dan bergantung penuh kepada Tuhan yang hidup, yang kita percayai dan kita yakini? Apakah kita percaya kepada Tuhan yang memberikan jaminan masa depan? Apakah Tuhan yang terus bersedia memberikan pasokan-pasokan kasih karunia-Nya yang cukup untuk melengkapi kita, menghidupi tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan, dan menghidupi kesusahan demi kesusahan setiap hari? Apakah kita meyakini itu? Kalau kita tidak yakin, kita bisa jatuh. Dan kita tidak sanggup lagi mempercayai Tuhan yang hidup. Oleh karenanya, mari kita belajar dari jemaat Smyrna yang tetap setia sampai akhir. Yang tetap setia. Jadi kesetiaan mereka adalah karena mereka percaya kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang memberikan jaminan masa depan. Dia
tetap setia, karena yang kedua mereka dihibur oleh Tuhan Yesus dan mereka dipuji oleh karena kesetiaannya itu. Dan yang terakhir, perhatikan baik-baik, yang terakhir mengapa mereka tetap setia? Karena mereka didorong dan mereka mengalami janji-janji Tuhan yang indah. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, saya mau bacakan ayat 10 sampai dengan ayat 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 10 dan 11 ini dorongan. Ini dorongan dari Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Di sini dikatakan jangan takut. Adalah sebuah penghiburan, sebuah kata-kata yang menguatkan dari Tuhan Yesus. Sebuah kata-kata yang akan menjamin umatnya dikala mengalami penderitaan. Maka kalimat itu jangan takut. Tuhan, aku nggak kuat, aku nggak sanggup. Penderitaan ini sudah berapa lama, bertahun-tahun aku nggak sanggup, aku nggak Tuhan. Tuhan berkata di dalam hati kita melalui Roh Kudus, anakku, jangan takut. Jangan takut. Luar biasa. Sebuah penghiburan yang luar biasa. Sehingga umat Kristen, jemaat Smyrna, dijamin oleh Allah, dikala mereka mengalami penderitaan, maka kasih karunia dari Allah cukup untuknya bertahan di dalam penderitaan. Luar biasa. Akan ada penderitaan yang terjadi, yaitu masuk ke dalam penjara. Wah, apakah tidak menakutkan lagi? Ini sudah mengalami penganiayaan, sudah mengalami kemiskinan, ditekan sana sini, dipepet sana sini. Tuhan masih berkata, kamu masih di antara kamu masih akan mengalami penderitaan. Yaitu ada di antara kamu yang akan dijebloskan ke penjara. Dan kira-kira 10 hari. Kata 10 hari tidak boleh diterjemahkan secara harfiah bahwa itu 10 hari persis. Tetapi kata 10 hari di sini mengingatkan bahwa penderitaan itu tidak selama-lamanya. Tetapi ada batas akhir. Ada batas waktunya untuk akhirnya mereka tidak menderita. Maka dari itu, ini juga bagian daripada sebuah hiburan. 10 hari menunjuk penderitaan mereka tidak untuk selamanya. 10 hari menunjuk pada waktu yang sangat singkat. Tujuannya apa? Untuk menguji iman mereka. Bukan untuk menghancurkan iman mereka. Ketika penderitaan terjadi, dan mereka dikatakan akan ada di antara mereka yang dimasukkan ke dalam penjara, selama 10 hari, bukan untuk menekan mereka, tetapi justru memberikan penghiburan dan kekuatan, dorongan bahwa kamu tidak boleh takut karena penderitaan itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Luar biasa. Janjinya apa di sini yang dialami oleh mereka? Luar biasa nih janjinya, ya, janjinya. Janji Allah yang membuat jemaat Smyrna terhibur dan tetap bertahan adalah jika mereka setia sampai mati akan mendapatkan mahkota kehidupan. Wow. Ini sebuah janji yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada jemaat Smyrna. Kalau engkau setia sampai mati, artinya apa? Artinya kemungkinan besar penderitaan yang saudara alami di dalam penjara itu bisa kemungkinan berujung kepada sebuah eksekusi kematian. Ya, bisa terjadi sampai kepada eksekusi kematian. Namun toh demikian sekalipun eksekusi kematian itu akan terjadi dan engkau tetap setia sampai dieksekusi mati, engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Wah, luar biasa. Itu yang juga menghibur dan menguatkan sehingga mereka siap menghadapi. Yesus tidak hanya mendorong untuk setia sampai mati, tetapi Yesus sudah menjalani kesetiaan sampai mati. Perhatikan baik-baik ketika Yesus hidup di dalam dunia. Bagaimana hidup di dalam dunia Yesus melayani manusia, menolong manusia, memberkati manusia.
disalah mengerti oleh manusia, sampai kepada akhirnya dia dianiaya, dia disalib, dan dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan itu dialami olehnya, dia setia menjalani kehendak Bapa sampai mati. Dan ketika Yesus mengalami perjalanan hidup kesetiaannya sampai mati, untuk mentaati kehendak Bapa, dalam menggenapi master plan kekekalan Allah, maka dia mengatakannya kepada jemaat di Smyrna, agar jemaat di Smyrna ingat kembali kepada Tuhannya yang hidup, ingat kembali kepada ayat yang ke-8 bahwa Tuhannya itu adalah telah mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga, artinya dia hidup. Maka diingatkan kembali kepada ayat berikutnya, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau mau dibuatkan secara terjemahan saya, engkau harus setia sampai mati, karena aku telah mengalami dan aku telah menjalani kesetiaan dan aku telah melakukan kesetiaan itu sampai mati, aku di atas kayu salib. Maka engkau harus setia sampai mati. Ikutilah teladanku. Bisa seperti itu. Yesus bisa katakan seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mahkota ini diberikan kepada orang yang setia sampai mati. Hanya orang yang setia sampai mati. Tuhan tidak mengizinkan atau tidak menjanjikan hadiah bagi orang yang percaya, yang mundur di tengah perjalanan karena penderitaan. Tuhan nggak menjanjikan itu. Tuhan tidak menjanjikan mahkota kehidupan itu bagi orang percaya, ya, yang mengalami penderitaan dan mundur imannya di tengah jalan. Tuhan tidak akan menjanjikan itu. Yang dijanjikan kepada orang yang setia menderita sampai mati. Tolong ini dipahami. Karena ada perbedaan. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini berbicara kematian kedua adalah berbicara kematian di neraka. Kalau kita mau mengacu ayat yang lain yang saya tulis di sini, di Wahyu 20 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ya, Wahyu 20 ayat 14. Coba saya akan tengokkan terlebih dahulu Wahyu 20 ayat 14. Bunyinya seperti apa? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api, kematian kedua, menunjuk kepada neraka. Kemudian 21 ayat 8. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka yang mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, kematian yang kedua itu neraka. Saya percaya kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan kekekalan. Kita tidak akan masuk kepada kematian yang kedua. Karena itu kepastian dari Tuhan. Nah saudara, tetapi mari kita melihat yang sangat luar biasa. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua menunjuk kepada neraka, api, lautan api yang menyala-nyala. Pada prinsipnya, orang yang sudah percaya tidak akan mengalami kematian kedua. Ya, tidak akan mengalami kematian kedua. Terlebih orang yang setia sampai mati, akan lebih jauh, yaitu selain tidak mengalami kematian yang kedua, dia akan menerima mahkota kehidupan. Ini plusnya. Ini plusnya. Ya. Jadi orang-orang yang percaya tidak akan mengalami kematian yang kedua. Tetapi yang mendapat mahkota hanya orang yang percaya, yang mengalami penderitaan, dan sampai mati dia tetap bertahan. Inilah janji kemenangan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kepada kita, yang luar biasa itu. Mahkota ini, janji kemenangan yang luar biasa. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan beberapa poin. Beberapa poin yang akan kita renungkan. Sebuah perenungan bagi kita orang percaya yang pertama. Ya, apakah dalam menghadapi penderitaan yang terus menimpa kita, kita tetap percaya kepada Tuhan yang hidup, yang telah mati dan menebus dosa kita? Ini perenungan bagi kita. Ketika kita mengalami penderitaan,
apakah kita masih tetap mempercayai Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup, yang telah bangkit dari kematian itu? Apakah anggota dan calon anggota kelompok kita ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus? Adakah anggota dan calon anggota kelompok kita di sekolah minggu Amanat Agung, adakah yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa? Kalau belum, jangkaulah mereka. Injililah mereka. Dan perenungan kita yang kedua, Tuhan Yesus tahu persis apa yang menjadi pergumulan, penderitaan, dan pencobaan-pencobaan kita. Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan dia pasti memberikan jalan keluar untuk kita sanggup menanggungnya. Itu di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 yang sering saya bacakan, yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika engkau dicobai, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu supaya kamu sanggup ataupun dapat menanggungnya. Jadi ini luar biasa. Apakah ada anggota kelompok saudara yang mengalami kebimbangan ketika mengalami penderitaan dan pencobaan? Kalau ada di dalam anggota kelompok, layanilah mereka. Ajarlah mereka untuk memahami janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas pencobaan yang dihadapi, agar mereka mampu dan sanggup menanggungnya. Yang ketiga, dalam menghadapi penderitaan dan tantangan, tetap setialah. Ya, karena Tuhan akan memberikan upah bagi yang setia sampai mati. Ya, bagi yang setia, perhatikan baik-baik, bagi yang setia sampai mati, yaitu mahkota kehidupan dalam kekekalan di surga. Bagi kita yang percaya, kita pasti mendapat jaminan keselamatan. Tetapi hanya bagi dia yang setia sampai akhir, baginya akan mendapat mahkota kehidupan. Marilah kita tetap setia menjadi saksi Kristus sampai akhir. Lalu pertanyaan kepada kita sekalian. Dari mana sumber kekuatan kesetiaan kita? Dari mana sumber kekuatan kesetiaan kita ketika kita menghadapi tantangan seperti jemaat Smyrna? Sumbernya dari mana? Aku dapat kekuatan itu dari mana? Yaitu yang tadi susah saya katakan, dari pasokan-pasokan kasih karunia Allah. Kekayaan kasih karunia Allah yang diberikan pada kita. Dan dari kekuatan Roh Kudus. Kesetiaan kita itu bagian daripada buah Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-22 sangat menarik sekali. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada kesetiaan. Dari mana kesetiaan itu? Kesetiaan yang ada di dalam diri kita adalah karya Roh Kudus. Kesetiaan yang ada di dalam diri kita adalah karya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki sebuah kekuatan, yaitu sebuah kesetiaan tadi. Yang akhirnya kita mampu menghidupi, kita mampu mempertahankan, kita mampu mengalami kesetiaan sampai akhir oleh karena karya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus juga akan bekerja dan memampukan kita dalam hal-hal lain, yaitu menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan, seperti yang dikutbahkan Pendeta Artinus kemarin. Menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita
akan memampukan kita untuk kita menjadi pelaku firman Allah, pelaku firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Dan kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, di dalamnya firman Tuhan juga menyangkut mengenai perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Ya, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28, 19-20 itu amanat agung. Ketika Roh Kudus memampukan kita, ketika Roh Kudus memberikan kekuatan kita untuk mentaati firman Allah, maka termasuk di dalamnya dia akan memampukan kita mentaati amanat agung. Oleh karenanya maka di mana amanat agung itu, apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan? Yesus berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan kesetiaan kita oleh karena karya kerja Roh Kudus, maka Roh Kudus yang sama akan bekerja di dalam diri kita. Kita setia juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita setia menjadi pelaku firman Tuhan seperti yang diajarkan kelompok-kelompok kecil kemarin atau minggu ini, berarti kita akan menjadi pelaku firman Tuhan, antara lain juga amanat agung. Nah, oleh karenanya maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjangkau dengan setia? Apakah kita sudah menginjili dengan setia? Apakah kita sudah mengajar dengan setia? Apakah kita sudah memuridkan dengan setia? Apakah kita sudah melayani dengan setia? Mari kita terapkan dalam sekolah minggu amanat agung khotbah hari ini. Dan temukan kebenaran firman, temukan karya Roh Kudus yang bekerja melalui guru-guru yang mengajar. Minimal temukan dari 5P. Mungkin saudara akan menemukan, oh kelompok ini menemukan satu, kelompok ini ikut ini, kelompok ini menerapkan ini. Saudara cari, diskusikan di kelompok masing-masing. Dan mari kita menghidupi kebenaran itu, agar gereja kita, diri kita, boleh menjadi semakin hari semakin dewasa. Ingat, rahasia jemaat, Smyrna tetap setia sampai akhir. Karena dia percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan jaminan, dan dia percaya kepada Tuhan yang menghibur, yang memuji, dan dia percaya kepada Tuhan yang mendorong, dan yang memberikan janji-janji yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mengangkat sebuah pujian, kita akan menikmati kehadiran Allah melalui sebuah pujian. Sebelum saya menutup dengan pujian, saya lupa. Ada satu peristiwa yang akan saya sampaikan sebagai penutup tadi khotbah saya. Ya. Mungkin Bapak Ibu mengingat ada seorang uskup yang meninggalnya sangat mengenaskan di Smyrna, yaitu Uskup Polikarpus. Ya. Jemaat Smyrna tidak mau menyembah kaisar dan menyebutnya atau mengakuinya sebagai Tuhan, kecuali kepada Tuhan Yesus. Dalam kisah pembunuhan Polikarpus, seorang uskup di Smyrna, dan dia bekas murid Rasul Yohanes. Polikarpus menjadi orang percaya ke-12 yang mati syahid di Smyrna. Ya, kira-kira 60 tahun setelah kitab Wahyu ditulis. Pada suatu hari raya di Smyrna, orang banyak pergi untuk mengambil Polikarpus dan menuntut dia untuk menyembah kaisar. Dia memberi suatu pilihan. Polikarpus ini memberi suatu pilihan ketika disuruh menyembah kepada kaisar. Mau membakar dupa dan berkata, kaisar engkau adalah Tuhan, atau engkau dibakar hidup-hidup. Ini suruh memberikan pilihan. Lalu Polikarpus mengambil suatu buah pilihan dan dia menjawab dari pilihan itu seperti ini kira-kira kalimatnya. Dia memberikan suatu jawaban yang masih bergema sampai saat ini. Jawaban dia berkata begini, sudah 86 tahun aku melayani Kristus, dan dia, artinya Yesus Kristus, tidak pernah bersalah terhadap aku. Bagaimana mungkin aku memfitnah rajaku yang telah menyelamatkan aku? Sekali lagi,
Dia memberikan suatu jawaban yang sangat luar biasa. Sudah 86 tahun aku melayani Kristus dan dia tidak pernah bersalah terhadap aku. Bagaimana mungkin aku memfitnah rajaku yang telah menyelamatkan aku? Luar biasa. Saudara, saat api mulai membakar tubuhnya, ya, karena dia disiram dan dibakar, lalu dia berdoa. Apa isi doanya? Doanya Polikarpus luar biasa, tercatat dan sampai sekarang dijadikan kutipan-kutipan untuk menguatkan orang-orang yang percaya di dalam penderitaan. Yaitu, doanya seperti ini. Aku bersyukur bahwa engkau dengan kasih karunia menganggap aku layak menerima seperti ini. Seperti yang terjadi pada pagi hari ini, jam ini, sehingga aku layak dihisapkan ke dalam golongan orang yang mati syahid. Wow, dia tidak menyangkali imannya, dia tetap mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia siap mati dibakar hidup-hidup. Dan dia mengatakan, aku bersyukur engkau dengan kasih karunia menganggap aku layak menerima seperti ini. Artinya menerima penganiayaan seperti ini, pagi hari ini, jam ini, sehingga aku layak dihisapkan ke dalam golongan orang yang mati syahid. Akhirnya dia dibakar dan dia mati. Saudara, dia adalah orang ke-12 yang mati syahid. Apakah respon kita ketika melihat orang-orang yang gigih mempertahankan imannya? Mari kita tetap setia menjadi saksi Kristus hingga akhir hidup kita. Kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian setia sampai akhir. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Mari kita renungkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan sepenuh hati dan sikap doa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Makasih Pak. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak, ini doa kami. Bapak, ini kerinduan kami untuk tetap setia melayanimu, menjadi saksi Kristus hingga sampai kepada akhirnya. Mari Bapa, biarlah kami meyakini penyertaan Tuhan. Kami meyakini kekuatan Tuhan. Kami meyakini kasih karunia Tuhan. Kami meyakini pertolongan Roh Kudus yang telah ada di dalam setiap hati kami, untuk memberikan kami kesetiaan, kekuatan untuk setia menghadapi kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksimu sampai akhir. Berkatilah seluruh jemaatmu ini Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh hanya mendapat kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh tetap setia menjadi saksi Kristus sampai akhir. Terpujilah namamu Bapa. Engkau teguhkan firman itu dalam hati kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk gereja kita. Puji nama Tuhan. 60 tahun Tuhan bekerja, Tuhan ada untuk gereja ini, kita melakukan pelayanan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu luar biasa pekerjaan Tuhan atas gereja ini. Kita sudah melihat banyak sekali jiwa, banyak sekali hamba Tuhan ada di gereja ini. Dan kita patut bersyukur dan bangga karena Tuhan menyertai kita sampai detik ini. Terima kasih juga untuk tadi Adik Tata sudah memberikan penampilan yang terbaik melalui iringan biolanya. Ternyata banyak sekali ya kebisaan, talenta yang Tuhan berikan bagi generasi di gereja ini. Kita akan merayakan ulang tahun 60 tahun Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kita akan nyanyi bersama panjang umurnya, panjang umurnya. Semuanya berdiri, kita bertepuk tangan, kita bersukacita bersama-sama. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, sampai selamanya, sampai selamanya. Sekali lagi, panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, sampai selamanya, sampai selamanya. Umur panjang, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Saya mengundang Pendeta Emmanuel Rajono beserta Ibu untuk maju ke depan. Kemudian Bapak Diakon Bejo untuk maju ke depan. Mengundang juga Ibu Bejo untuk mendampingin Bapak di depan, dipersilahkan. Di hadapan kita ada kue dan lilin 60 tahun sebagai simbol dalam perayaan kita pada hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pendeta. Kita akan tiup lilin bersama. Tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potongan kue yang pertama akan diserahkan dari Pendeta Emmanuel Rajono kepada Diakon Bejo, dipersilahkan. Potongan kue pertama
diserahkan kepada Bapak Diakon. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengundang untuk ketua organisasi bisa maju ke depan. Dari organisasi WBI, PBI, PKMB PRBI, dan organisasi sekolah minggu dimohon untuk maju ke depan. Sekali lagi, WBI, PBI, sekolah minggu, PKMB, PRBI untuk maju ke depan. Mungkin kalau PBI tidak ada bisa diwakilkan bapak-bapak salah satu, dipersilakan. Mohon kesediaannya Pak Pedro untuk maju ke depan. Mohon perkenannya Pak Arok untuk maju ke depan untuk mewakilkan dari PBI. Silakan di sebelah sini, boleh. Maju ke sini, Ibu. Kue ini akan diserahkan dari pendeta kepada setiap organisasi untuk terus melayani Tuhan dengan semangat, menjangkau jiwa-jiwa melalui organisasi di bidangnya masing-masing. Sekali lagi, PBI kepada Bapak Arok untuk maju ke depan, untuk bisa menerima potongan kue yang menjadi simbol untuk pelayanan kita ke depan untuk semakin semangat dalam melayani Tuhan. Ya, kita akan foto bersama. Bisa didokumentasikan? Ya. Baik. Mungkin didokumentasikan lewat Vmix saja. Oke, 1, 2, 3, senyum. Ya, baik. Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan mengucap syukur. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kami. Kami tahu bahwa di mana Tuhan yang memulai, maka Tuhan pula lah yang akan meneruskannya. Gereja ini telah Engkau mulai, benih-benih kebenaran firman Allah telah ditabur, dan kami boleh melihat persekutuan orang percaya, baik di gereja ini sampai meluas ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi. Oleh karena kemurahan Tuhan, dan oleh karena karya Roh Kudus semata. Oleh karena itu Bapa kami mengucap syukur, karena Tuhan telah memberkati kami, hingga kami boleh berjalan di dalam pelayanan kami, mengiring Tuhan, memberitakan kabar baik, hingga usia kami ke-60 saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan bersama pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, kiranya semuanya menjadikan nama Tuhan terus dipermuliakan. Hingga tahun-tahun berikutnya, kami terus berkarya sesuai dengan kehendak Allah. Khususnya kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik, menjadi pelaku-pelaku yang setia terhadap amanat agung-Mu. Bapa, kami menyerahkan dari generasi ke generasi, dari pemimpin ke pemimpin yang melayani. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi dan memberikan inspirasi bagi mereka untuk memiliki visi Tuhan, sehingga gereja ini akan bertumbuh sesuai dengan rancangan Engkau. Kami mengucap syukur
untuk ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-60 gereja ini. Biarlah semuanya kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini dan ke depan. Biarlah Tuhan menolong mereka sekalian yang sedang berulang tahun. Dan Tuhan akan memberkati mereka dalam setiap aktivitas, kehidupan, keluarga, rumah tangga, dan pelayanan mereka. Berkati pula ya Tuhan Yesus jemaat-Mu yang setia, yang telah mengembalikan persembahan milik Tuhan yang harus kami persembahkan dengan sepenuh hati kami. Dan juga ucapan syukur demi ucapan syukur yang kami telah lewatkan. Kami telah kerjakan, kami telah haturkan kepada Engkau sebagai persembahan kami. Biarlah itu sungguh-sungguh keluar dari ucapan syukur dan hati kami dalam penyembahan kepada Engkau. Berkati pula Tuhan untuk kerinduan kami, program kami ke depan yang terus kami gumuli sampai saat ini. Untuk kami boleh meningkatkan, mempertumbuhkan gereja ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan setia melalui kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sekolah minggu amanat agung, untuk boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Mengikuti kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Berkati pula bangsa negara kami Bapa, biarlah pemerintah kami terus diberkati dari pusat hingga sampai kepada daerah dan pedesaan. Kami doakan untuk masa liburan saat ini, biarlah kami semua boleh menikmati berkat anugerah dari Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, Tuhan menuntun dan menyertai seluruh sidang jemaat-Mu dan seluruh masyarakat Indonesia dengan aman, tertib, dan diberkati. Jauhkan dari penularan COVID-19 dan biarlah COVID ini semakin hari semakin selesai. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan dan mengembalikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan kami, dan ketika kami akan meninggalkan tempat ini untuk boleh beraktivitas, Tuhan menolong dan menyertai kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah kehidupanmu dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang kekal itu, dan penghiburan serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan ada. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk bersama teduh, dan sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Happy birthday to you. 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 Happy birthday.